Ini adalah kasus rujukan yang sangat membahayakan kondisi bayi, di mana terjadi coiling tali pusat yang menyerupai, bisa kita katakan seperti kabel telepon. Dulu kabel telepon bergulung-gulung, berpuntir-puntir. Ini yang terjadi pada tali pusat. Jadi kasus ini adalah sebuah kasus yang dikirim oleh sejawat dengan kondisi seorang ibu tidak merasakan gerakan bayi sejak 3 hari sebelumnya, yang terjadi secara mendadak, di mana aktivitas rekaman detak jantung bayi sendiri terlihat normal, namun tanpa adanya akselerasi. Jadi kesannya bayi ini tidak bergerak sama sekali, dengan detakan jantung tanpa adanya variabilitas detak. Jadi kalau kita rekam menyerupai garis lurus yang kita bilang atau kita katakan sebagai silent variable atau kategori rekaman detak jantung yang buruk. Sementara di sini kita bisa melihat kandung kencing yang terisi, namun seolah-olah tidak terjadi pergerakan berkemih dari bayi. Di sini kita bisa melihat kandung kencing yang full, namun proses berkemih ini tidak terjadi secara cepat. Lambung juga terlihat normal. Sementara pertumbuhan bayi terhambat hingga sekitar 3 minggu perbedaannya dari usia hamil yang seharusnya. Di sini kita melihat detakan jantung janin dengan ritme yang tetap, namun tidak terlihat adanya variabel dari irama detak jantung janin yang terkesan monoton dan tanpa adanya variasi sama sekali. Kita coba melakukan stimulasi dengan menggerak-gerakkan bayi, namun bayi juga tidak berespon sama sekali. Kemudian kita mencoba untuk melihat aliran darah bayi. Dalam kondisi seperti ini, di mana air ketuban jumlahnya cukup, bayi masih bisa berkemih, seharusnya gerakan bayi aktif. Namun saat kita mengukur aliran darah, ada kecurigaan yang membuat seolah-olah bayi ini tidak bisa menerima aliran darah yang mengalir dari ibu ke bayi dengan resisten yang sangat tinggi indeksnya, disertai dengan gelombang membalik atau yang kita katakan reverse diastolik, disertai seolah-olah gambaran pulsasi dari pembuluh darah venanya. Artinya aliran darah bayi tidak dapat mengalir menuju ke bayi, lalu membalik reverse kembali ke ibunya, disertai adanya pulsasi pada pembuluh darah vena. Di sini kecurigaan kemudian muncul, ada apa yang terjadi sebenarnya pada bayi ini? Kenapa dalam kondisi tiba-tiba dia sama sekali tidak mau bergerak dan keseluruhan aliran darahnya sangat-sangat buruk?
Sementara kita coba untuk menggerak-gerakkan, bayi tetap tidak mau bergerak sama sekali. Kita coba lagi untuk mengukur aliran darah. Masih terlihat pola aliran darah yang sama, di mana resistensi dari tali pusat itu sangat-sangat tinggi dengan gelombang reverse yang sudah terbalik, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi aliran darah yang masuk ke bayi. Kemudian kita coba mengarahkan untuk mengukur aliran darah pada otak bayi, yang kita cari pada arteri cerebri media, pada circus of Willis. Kita coba untuk mengukur dan mencari aliran darah. Ternyata aliran darah ke otak sangat-sangat buruk, di mana bayi sudah berusaha untuk menghemat supaya aliran darah ke otak ini masih bisa berjalan. Ini yang kita namakan sebagai proses brain sparing, agar bayi ini masih bisa bertahan. Namun kondisi seperti ini sangat-sangat membahayakan bayi, karena pola penghematan aliran darah ini tidak akan bertahan lama dan bisa berakibat pada cerebral palsy atau kelumpuhan pada bayi dan kematian bayi secara mendadak. Artinya dalam kondisi seperti ini, kondisi ini tidak akan bertahan lebih dari sekitar 5 hari ke depan, sehingga kita perlu segera mengambil tindakan untuk segera melahirkan bayi tersebut. Sementara usia bayi sendiri baru mencapai 31-32 minggu, dengan perkembangan otak kecil sesuai 32 minggu, dan ukuran-ukuran dari biometri yang seolah-olah lebih kecil. Dari awal kita tidak melihat adanya pergerakan bayi sama sekali. Bagian wajah juga terus-menerus ditutupi. Kandung kencing juga tidak kunjung mengosongkan air kemihnya. Sementara kita mencoba untuk melihat aliran darah tetap dengan resistensi yang sangat tinggi disertai pulsasi pembuluh darah vena. Kemudian kita cari, ternyata pada bagian tali pusat kita temukan adanya coiling atau terpuntirnya berkali-kali tali pusat, seperti yang kita duga seperti kabel telepon yang memuntir. Ini istilah yang kita namakan sebagai hypercoiling dari tali pusat. Kondisi ini jelas sangat berbahaya pada bayi karena aliran darah sudah tidak ada yang bisa mengalir, dan apabila kita tidak segera menyelamatkan, maka bayi ini dengan sendirinya tidak akan bertahan lebih lama lagi, atau akan berujung pada cerebral palsy atau kelumpuhan dari bayi. Sehingga tindakan yang perlu kita lakukan adalah segera untuk kita lahirkan secepatnya. Ini adalah kasus hypercoiling dari tali pusat yang sangat berbahaya, dengan aliran darah yang buruk, absen diastolik disertai pulsasi vena. Ini sangat buruk dan harus segera kita tangani.